Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim wa zad wa tammim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk mengaji, untuk sama-sama belajar terkait agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat taufik inayah dan ridhonya sehingga kita dapat melaksanakan amanah, melaksanakan muamalah, melaksanakan ibadah kita dengan baik dan yang nantinya menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bermanfaat, manusia yang selalu diridhoi oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, yang terindah, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai, marilah kita tawassul. Kita selalu bertawassul kepada Rasulullah SAW, kepada para guru, kepada para tabi'in, para musannifin, dan juga terkhusus untuk keluarga kita, orang tua kita, diri kita, sahabat-sahabat kita, muslimin, muslimat dimanapun berada. Semoga selalu dilimpahi rahmat, taufik, inayah, ma'unah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hajat-hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita, baik itu cita-cita jangka panjang, jangka pendek, hari ini, besok, di dunia maupun di akhirat, semoga dikehendaki baik oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah lana wa salafuna salihin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan memahami makna dan hakikat syirik. Dengan saya Abdul Hamid Ali, Universitas Islam Malang. Definisi syirik sekarang. Syirik ditinjau dari segi bahasa adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih yang disebut sekutu. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, syirik berarti menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Dhihak mendefinisikan syirik sebagai idhafatul fi'li li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan perbuatan secara mandiri pada selain Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ini menurut syarah akidah Ahli Tauhid Al-Kubra halaman 91. Syekh As-Sanusi. Bahwasannya menyandarkan perbuatan yang ada secara mandiri ya, bahwasannya kita meyakini atau menyandarkan atau mengiktikadkan memantapkan di dalam hati bahwasannya kegiatan atau perbuatan atau sesuatu kekuasaan itu ada karena kehendak kekuasaan atau sesuatu tersebut. Contoh, ketika kita menaiki mobil, kita meyakini bahwa mobil itu berjalan sesuai dengan kekuasaan mobil itu sendiri. Mobil itu berjalan karena ada bensin, dan yang menyebabkan mesin itu berjalan karena bensin itu sendiri, bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah dalam arti syirik. Kalau di dalam kitab Fathul Majid, insyaallah, kalau nggak di Jawahirul Kalaminya,
Memutarkan cincin itu meyakini bahwa kita yang memutarkan cincin tanpa ada kekuasaan daripada Allah yang membuat kita bisa menggerakkan cincin itu. Yang ketiga, api. Api itu bisa membakar. Namun kekuatan atau kekuasaan atau kebisaan daripada api bisa membakar itu, kita meyakini bahwa api itu sendiri yang bisa membuat dirinya membakar yang lain. Itu yang menyebabkan adanya keyakinan di dalam hati begitu, bahwasannya semua kekuasaan itu, semua benda itu ada kekuasaan sendiri tanpa disandarkan. Sekali lagi ya, tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Nah, ini yang dinamakan syirik. Selanjutnya, terkait dalil daripada syirik itu sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Luqman, ya Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, Quran surat An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sekali lagi, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, ada beberapa pembagian syirik. Syirik ya, dilihat dari segi ketauhidan, ada syirik rububiyah, terkait dengan bahwasannya Allah ini zat yang mengatur segalanya. Uluhiyah, ketuhanan, bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah, dan Allah yang layak kita sembah. Yang selanjutnya asma wa sifat, terkait dengan sifat-sifat Allah, bahwasanya kita menyekutukan Allah. Kita menganggap bahwa Allah itu mumatsalatul hawadith, Allah sama dengan makhluk. Atau Al-Qudus, bahwa kesucian Allah itu sama dengan makhluk. Nah, itu adalah kesyirikan. Dilihat dari hukum dan berat dosa, ada dua, ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ini syirik yang besar, syirik asghar ini syirik kecil. Apa akbar itu? Ya, akbar kita menyekutukan Allah secara terang-terangan. Asghar itu kecil, seperti riya. Jadi ketika kita ibadah, kita tunjukkan kepada orang lain dengan tujuan yang lain. Bukan tujuan kita ibadah ditunjukkan orang lain agar orang lain mengikuti kebaikan kita, agar orang lain ini juga termotivasi untuk sama-sama mengerjakan kebaikan tersebut. Bukan, tapi untuk dipuji, atau untuk ujub, riya, hubbul jah, hubbul mal, karena ingin dipuji, ingin nanti kalau mereka tahu dia ahli ibadah, dia agar pangkat, ya, agar mendapatkan uang dan sebagainya. Itu adalah riya. Riya syirik kecil, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-riya syirkul asghar, bahwasanya riya itu adalah syirik kecil.
Maksudnya kenapa kok riya itu disebut syirik kecil? Iya, karena dia beribadah bukan karena Allah. Beribadah bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Syirik dari keadaannya. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Jali ini jelas. Bisa jadi perbuatannya. Dia jelas langsung masuk Nasrani atau Yahudi ya. Atau dari ucapannya. Dia ngomong. Menyampaikan bahwa dia bla 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 begitu, bukan Islam dan sebagainya. Khafi di dalam hatinya. Yang tidak orang lain tahu. Begitu. Dilihat dari bentuknya sekarang. Bentuknya syirik itu sendiri ada 3. Ada perbuatan. Dia langsung jelas ya. Contoh dia menyembah berhala atau menyembah yang lain, tidak sholat begitu. Dalam arti tidak sholat ini dia sholatnya menyembah yang lain begitu ya. Menyembah yang lain. Ucapan, dia menyampaikan bahwa dia sudah beriktikad bukan Islam begitu. Ataupun keyakinan di dalam hati tadi ya. Bentuk syirik menurut Ibnu Dhihaq. Yang pertama menyandarkan perbuatan pada bintang-bintang ramalan. Nah, hati-hati. Nah, orang-orang yang mungkin percaya ramalan. Oh, kalau bulan ini itu nanti sial gitu ya. Tanpa adanya menyandarkan sesuatu yang terjadi, sesuatu hal yang akan terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya yang harus kita tata di dalam hati kita adalah semua yang akan terjadi, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak daripada Allah dan kekuasaan daripada Allah. Itu mutlak. Itu mutlak. Jadi apapun yang akan terjadi dan apapun yang terjadi ataupun apapun yang telah lewat itu semuanya adalah aturan atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, apa yang dibenarkan sekarang terkait dengan kita percaya kepada bintang-bintang itu tadi? Ya, bisa percaya, boleh percaya, tidak disebut syirik adalah kepercayaan kita bahwa bintang itu ada kekuasaan yang mengatur. Ada kekuasaan yang bisa membuat bintang itu sendiri atau waktu atau benda-benda itu sendiri muncul gitu kekuatannya. Yang kedua menyadarkan pada benda-benda ya. Yang ketiga menyadarkan pada kekuasaan manusia. Apa sih yang membuat syirik itu? Ini, dengan tanpa menyandarkan dan meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jika 1 2 3 tadi terhapus dengan bawah itu, pengecualian itu selesai. Nah, dia bukan termasuk syirik. Selanjutnya, sandaran syirik. Syirik itu juga disandarkan dari Al-Quran ya. Juga disandarkan beberapa hal. Yang pertama kafir. Bahwasanya orang yang syirik itu adalah kafir. Yaitu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berislam. Yang kedua menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah, meminta dan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat. Hati-hati. Bahwasanya semuanya itu Allah yang memberikan. Nah, kalau kita minta pada orang tua, Pak, ya bukan syirik itu namanya. Harus digarisbawahi tadi ya. Apa sih syirik itu? Syirik itu yang meyakini bahwa kekuatan yang muncul dari benda itu adalah kekuasaan benda itu sendiri. Itu. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga, kita meyakini bahwa adanya kekuatan dari hal-hal gaib. Jin-jin, ya. Apalagi jimat, ya, sikap. Semua itu boleh diyakini asalkan kita meyakini bahwa kekuatan yang muncul itu adalah ada karena Allah Subhanahu wa taala memberinya kekuatan.
Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin. Apapun itu sangat mungkin jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sudah semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan atas segala sesuatu. Nah, jadi pada intinya adalah menyandarkan segala sesuatu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah sekarang kalau kita melakukan maksiat berarti itu dari Allah? Iya, dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menjadikan bagian dari diri kita, dari manusia itu sendiri, kekuatan atau kekuasaan agar dia bisa mengatur dirinya sendiri. Contoh, ketika manusia ingin melaksanakan sesuatu, dia tinggal memilih apakah dia melakukan sesuatu itu melakukan kebaikan atau keburukan. Semuanya manusia mempunyai dua pilihan. Dia diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa melakukan dua hal itu. Jika yang telah dia lakukan adalah kejelekan, ya berarti yang dia inginkan adalah kejelekan. Kalau orang yang sudah meyakini dalam dirinya, oh saya melakukan kejelekan ini dari Allah. Ucapan orang itu, ucapannya itu lebih dosa, lebih bahaya, lebih buruk dari dosa yang dia lakukan. Iya kan, nanti kalau saya dosa, kalau saya melakukan maksiat berarti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Loh, sebelum engkau melakukan dosa itu, engkau kan sudah ada pemikiran bahwa dosa itu nggak baik. Dan engkau mempunyai kekuatan untuk menghindari itu. Kenapa tidak dihindari? Karena apa? Besertaan dengan kehendak apa yang engkau lakukan, dengan itulah Allah akan memberimu kekuasaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah akan merubah suatu kaum jika kaum itu ingin merubah dirinya. Ya kalau tidak berubah kepada kebaikan, ya selesai. Karena apa? Nanti pembahasannya banyak, itu di bidang tauhid. Ada Jabariyah dan ada Qadariyah di dalam diri manusia. Panjang. Selanjutnya, riya dalam beribadah, yakni beribadah tidak semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena orang lain. Nah, ini juga syirik. Terlena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namun lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Nauzubillah min dzalik. Bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun orang-orang yang tidak mau bersyukur, lupa atau melupakan atas nikmat-nikmat Allah dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara bermaksiat. Bisa jadi dengan cara ya menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang tidak baik. Maka azab Allah sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Pergi ke dukun. Nah, ini diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar oleh Syekh Taqiyuddin ya Al-Husni. Beliau menyampaikan para ahli nujum dalam kebiasaan yang ada di masyarakat seperti orang-orang mengundi nasib dengan kerikil, orang fasik ya. Sebagian mereka adalah sebenarnya mereka ada yang berakidah buruk, dia yang demikian adalah zindik kafir. Padahal telah sahih daripada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, siapa yang mendatangi tukang ramal maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini harus digarisbawahi. Memang ada beberapa orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, dikasyaf oleh Allah, diberikan penglihatan oleh Allah untuk bisa seperti itu. Namun catatannya adalah kita meyakini bahwa apa kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari kekuatan orang itu sendiri. Apapun nanti yang terjadi terkait dengan kebenaran ramalan yang terjadi yang disampaikan oleh orang itu
Itu semua adalah kehendak daripada Allah. Dan Allah sangat mungkin untuk tidak menjadikan itu. Contoh, kita pergi ke orang. Dia menyampaikan bahwa nanti di hari ini engkau akan gini. Atau nanti setelah ini engkau akan seperti ini. Kita mungkin percaya. Dengan kepercayaan kita kepada orang itu, meyakini bahwa orang itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melihat. Namun kejadian yang akan datang itu pun tidak akan terjadi tanpa dengan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus diyakini agar tidak ada syirik. Karena apa? Karena kita tidak menutup kemungkinan beberapa orang yang diberikan kekuatan, diberikan penglihatan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dampak syirik itu sendiri. Yang pertama pasti merusak diri sendiri, menyesatkan. Jauh dari kebenaran, ya. Yang pasti tidak diampuni oleh Allah karena dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Zalim yang besar. Faqad iftara itsman 'azima. Dugaan atau keyakinan tidak berdasar. Mana dasar dari syirik? Tidak ada. Padahal semuanya itu adalah ciptaan daripada Allah. Menyalahi fitrah manusia. Syirik itu najis. Siksaannya dilipat gandakan. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang bahaya syirik. Yang pertama syirik besar, yaitu zalim yang sangat besar, ya. Pastinya keluar daripada Islam. Kalau keluar dari Islam, harta dan darahnya halal. Harta dan darahnya halal. Nah, ini yang menjadi fenomena saat ini, adanya harta dan darah halal yang harus dibasmi. Namun di sini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut bahwasanya ada kafir dhimmi dan ada kafir harbi. Siapa yang patut kita serang, kita perangi, dan siapa yang patut kita lindungi. Itu ada. Tidak semuanya orang kafir wajib kita bunuh. Nah, ini menyalahi aturan bahwasanya Rasulullah sendiri itu di Piagam Madinah melindungi orang-orang kafir pada saat itu. Membatalkan semua amal, bahwasanya orang yang syirik nanti ketika dia beramal tidak dianggap sebagai amal yang baik ataupun amal yang berpahala. Contoh, dia syirik, lalu dia sholat. Dia nggak sah sholatnya. Ataupun dia sebelumnya Islam, lalu murtad. Ya semuanya tidak sah. Tidak dianggap. Berbeda nanti kalau dia ternyata awalnya musyrik atau kafir, setelah itu bertobat. Nah, haram masuk surga. Orang musyrik itu haram masuk surga. Tidak diperbolehkan. Jadi dia tidak akan pernah ada dapat tiket untuk masuk surga. Kalau udah masuk neraka selama-lamanya. Termasuk dosa besar. Syirik kecil membatalkan amal saat berbuat syirik. Nah, kalau syirik kecil itu contohnya mungkin dia sholat. Dia di dalam sholatnya itu ingin dipuji manusia. Dia ingin sholat itu agar mendapatkan perhatian daripada orang lain. Nah, ketika dia melakukan sholat itu tidak sah sholatnya. Batal. Ataupun sholat tersebut tidak berpahala. Pada saat sholat itu syirik. Mengharuskan yang berbuat masuk neraka. Harus. Bukan wajib. Kalau tadi haram masuk surga, ya. Kalau ini harus masuk neraka. Pelakunya imannya berkurang. Jadi pelakunya ini bisa disebut orang fasik. Orang fasik. Bertaubat daripada syirik. Nah, sekarang apakah tidak bisa? Bisa. Catatannya adalah harus tobat nasuha. Tidak berbuat syirik. Karena apa? Syirik itu sangat besar. Tadi lima yasha. Ini ada ayat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya apa? Kalau bertobat daripada syirik, bersyahadat taubatan nasuha.
Apakah pasti diterima? Lihat dulu. Diterimanya taubat kita tergantung dari tulusnya pertobatan kita. Semakin tulus, semakin mungkin diterima. Apakah pasti? Semua tidak tahu. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima yasha. Bahwasanya semua ada daripada kehendak Allah. Jadi begitu ya. Semua orang sangat mungkin berbuat jelek dan menjadi jelek. Namun semua orang juga sangat mungkin berbuat baik dan menjadi baik. Selama nafas nyawa di kandung badan, selama itu pula maghfirah Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Jadi bukan pada apakah diterima atau tidak, bukan pada apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau tidak. Tapi tanyakan kepada diri kita, apakah kita mau bertobat, apakah kita mau meminta ampun kepada Allah. Itu jawabannya. Seberapa tulus kita meminta ampunan kepada Allah, seberapa itulah kemungkinan taubat kita diterima oleh Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Semoga menjadi amal jariah. Ada kata-kata daripada Gusmi, Kiai Haji Hamim Jazuli. Beliau adalah wali majdub, wali jadab yang berdakwah di diskotik, di tempat-tempat prostitusi. Beliau menyampaikan, semua manusia ini berdosa, semua manusia ini juga mempunyai dosa. Namun masa depan kita itu seperti lembaran kertas putih. Kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Semua manusia mempunyai masa depan yang suci, yang putih. Tergantung kita mengisinya dengan kebaikan atau mengisinya dengan keburukan. Sampai pencuri pun, pezina, semuanya mempunyai masa depan yang putih, yang tidak ternodai sama sekali. Apakah mau bertobat atau tidak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah wa naksulana al'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.